lalu datanglah badai. Ada sebuah sosok yang tepat duduk di samping teman saya yang berada di dalam tenda tersebut. Saya pun bolak-balik melihat ke luar layar dan melihat ke dalam layar, melihat keluar layar itu tidak ada, dan melihat ke dalam layar itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kembali lagi bersama Urat Channel dalam segmen masih membahas kisah-kisah horor. Kisah horor dan misteri kali ini itu kisah-kisah pengalaman saya ketika beberapa kali saya mendaki Gunung Guntur, Garut. Cukup lumayan agak sering bolak-balik mendaki ke Gunung Guntur, dan ada beberapa momen ketika saya menemukan atau mengalami kisah-kisah misteri ataupun horor. Yang pertama, ketika di awal saya mendaki Gunung Guntur, pada saat itu kami mendaki bersama teman-teman kuliah pada saat itu. Ketika di awal kami mendaki dan sampai di atas, seperti biasa itu tidak ada hambatan, alhamdulillah. Tapi ketika momen malam itu datang, saya sedang nongkrong di depan perapian. Waktu itu semua teman saya sudah pada masuk tenda karena mereka sudah ngantuk, tapi saya itu nggak bisa tidur waktu itu. Lokasinya itu di dekat sungai pada saat itu. Waktu kurang lebih menunjukkan pukul 12 malam pada saat itu kalau nggak salah. Saya di depan perapian sambil ngopi, merokok, pada saat itu sedang menikmati suasana malam yang sunyi, hanya terdengar suara-suara hewan malam pada saat itu. Saya santai sambil menatap perapian yang saya terus jaga apinya supaya tidak padam. Nah, setelah beberapa lama sambil saya menengok kiri kanan mengawasi perapian, lalu minum kopi pada saat itu sambil merokok juga, tiba-tiba saya merasakan sesuatu hal yang berbeda. Suasana pada saat itu tiba-tiba menjadi sedikit agak lebih sunyi dari sebelumnya, karena cuma ada saya pada saat itu di sana sendiri yang belum tidur. Saya pun berpikir bahwa mungkin karena suasana sudah semakin larut malam dan menjelang dini hari, saya pun masih belum bisa tidur. Tapi ketika saya mulai terbiasa menikmati suasana tersebut, saya merasa sedikit aneh dengan penglihatan saya pada saat itu, karena di sela-sela cahaya perapian dengan sedikit suasana
cahaya yang membesar dan mengecil, membesar dan mengecil. Waktu itu dengan sudut mata saya sekali-kali itu melihat seperti ada bayangan pada saat itu. Posisi bayangan tersebut itu di sebelah kiri, di depan sebelah kiri saya pada saat itu. Nah, awalnya saya itu tidak terlalu terganggu dengan bayangan tersebut. Tapi lama kelamaan yang menarik perhatian saya ternyata sebuah bayangan hitam yang ada di depan sebelah kiri saya itu seakan-akan maju mendekati saya dan mendekati perapian pada saat itu. Tapi yang bikin saya aneh dan saya sadar ketika cahaya si perapian itu membesar, si cahaya perapian itu seakan-akan tidak menembus bayangan hitam tersebut. Nah, di saat itu pun saya sadar ini bukan bayangan pohon atau ini bukan sebuah bayangan yang diakibatkan oleh sinar perapian tersebut. Dan saya pun sejenak berpikir pada saat itu sambil melihat sosok tersebut dengan ujung mata saya. Dan saya sengaja terus memasukkan ranting yang agak sedikit banyak ke perapian tersebut agar si nyala api itu semakin besar. Dan ketika si nyala api itu semakin besar, di samping itu saya pun memperhatikan bayangan tersebut. Dan ternyata bayangan tersebut itu semakin mendekat dan semakin dekat. Pada akhirnya bayangan tersebut berada tepat di samping saya pada saat itu. Pada saat itu saya pun hanya bisa terdiam pada saat itu, melihat sosok bayangan hitam itu kumahnya, pokoknya mah hitam seperti bayangan, tapi cahaya itu tidak nembus ke bayangan tersebut. Itu yang saya lihat. Dan sosok tersebut itu, bayangan hitam tersebut itu menyerupakan bentuknya itu, bentuk bayangannya itu kayak bentuk bayangan seseorang yang sedang berdiri. Seperti sosok seseorang yang sedang berdiri yang berada di depan samping kiri saya, yang juga di depan perapian. Dan semakin lama saya pun akhirnya sadar bahwa itu jelas-jelas bukan hanya sekedar bayangan. Karena si perapian yang saya nyalakan itu cahaya apinya dan apinya itu semakin besar dan bayangan itu semakin jelas terlihat oleh saya. Dan pada saat itu ketika saya sudah menyadari itu dan dia pun dan sosok itu pun berada tepat di samping saya hanya bisa diam dan tidak melakukan banyak hal dan berpikir positif bahwa mungkin dia ingin ikut menghangatkan diri pada saat itu. Dan kejadian itu terjadi cukup sedikit
lama Mang pada saat itu. Dan pada akhirnya saya pun mencoba untuk mundur, karena kebetulan saya bikin perapian itu agak sedikit di depan tenda. Jadi saya pun mencoba berpikir untuk mengamankan posisi, takutnya ada sesuatu hal yang tidak saya inginkan pada saat itu, karena posisi saya itu cuma tinggal seorang, yang lain sudah pada tidur. Juga bayangan itu tidak hilang-hilang saya lihat. Dan pada akhirnya saya pun mencoba untuk mundur pelan-pelan dengan mencoba untuk masuk ke tenda dengan keadaan perapian yang dirasa saya pikir, oh itu tidak mungkin membesar lagi karena saya sudah kurangi kayu bakarnya. Dan saya pun mencoba untuk mundur dan masuk ke dalam tenda, serta saya pun langsung mengambil tindakan untuk tidur pada saat itu. Nah, sebelum tidur pun saya berpikir aneh. Yang terlihat oleh saya itu adalah seperti bayangan hitam. Mang. Tapi loh, kok cahaya perapian itu tidak menembus si bayangan tersebut, Mang. Dan pada akhirnya setelah saya tidur, saya memaksakan diri untuk tidur pada saat itu, dan sampai pagi hari saya pun terbangun dan saya berpikir tentang kejadian semalam. Itu mungkin sosok makhluk penghuni di sekitar itu yang, ya kalau saya berpikir seperti tadi, mungkin ngiluan si duru Mang tete, ingin ikut menghangatkan badan, ataupun dia aneh dengan kedatangan kita yang nggak biasanya kan. Kalau di gunung itu nggak biasanya ada orang gitu. Jadi mungkin seperti itu, dan akhirnya dia terpancing untuk melakukan atau memperlihatkan eksistensinya lewat mendatangi saya yang sedang membuat perapian. Pada akhirnya kita pun melanjutkan pendakian, dan alhamdulillah sampai kita pulang lagi kejadiannya tidak terulang kembali. Kisah berikutnya masih di Komplek Gunung Butur ketika saya mengadakan pendakian cuma bertiga. Pada saat itu kita berangkat mendaki itu sekitar mengadakan pendakian itu malam, sekitar jam 9 malam kita mulai berangkat untuk mendaki. Sebelumnya itu kita membawa beban masing-masingnya itu sesuai dengan kemampuan. Nah, pada saat saya dan teman-teman itu mendaki selang beberapa jam, kemudian apa yang saya rasakan itu tiba-tiba seakan-akan beban yang saya bawa pada saat itu tuh menjadi 2 kali lipat pada saat itu. Sedangkan awal keberangkatan kita itu beban yang saya bawa itu seperti biasa dan saya sanggup menopangnya. Tapi ketika di tengah, setelah beberapa jam melewati dan melakukan pendakian tersebut, seakan-akan beban yang saya bawa itu terasa sangat berat pada saat itu. Dan ketika sampai di pos yang biasanya di pos itu saya enjoy aja, biasa-biasa aja, pada saat itu saya terasa sangat lelah sekali.
dan saya pun tidak berpikir yang lain-lain. Saya berpikir mungkin ini karena emang kondisi tubuh saya sedang lelah dan ini dikarenakan pendakian malam gitu, waktu malam. Pada saat itu dengan targetan yang awalnya pada malam itu pun kita mau langsung ke puncak, itu pun saya bilang saya udah nggak kuat, saya akan ngecamp di sini. Kalau kalian mau berangkat duluan silahkan berangkat duluan, mungkin saya besok nyusul ke atas. Dan pada akhirnya teman saya pun bilang ya udah kita istirahat aja dulu di sini, nanti dini hari ataupun subuh kita bareng berangkat lagi ke atas. Dan pada saat itu saya pun senang dan saya pun langsung ngedirin tenda dan kita pun semua istirahat di sana. Sampai pagi-pagi kita bangun dan melanjutkan perjalanan lagi ke atas pada saat itu. Ketika melakukan perjalanan kembali di pagi hari, ternyata situasi dan kondisi perjalanan kita itu tidak sesuai prediksi atau tidak sesuai perkiraan, karena pada saat itu jalan yang kami akan lewati itu tertutup kabut yang sangat tebal pada saat itu, dan suasana matahari pagi pun tidak kelihatan pada saat itu. Dan kami pun berjalan bertiga, awalnya itu berdekatan karena kabut yang cukup tebal, sehingga beberapa jam kemudian kami pun jadi berjalan masing-masing karena kita terpisah gitu. Karena emang kondisi jalan yang tertutup kabut. Nah, pada saat itu setelah sekian jam kita berjalan dan pada akhirnya kita nyampe di puncak pada saat itu. Seperti biasa kita nyampe di puncak, kita ngedirin tenda, bagi-bagi tugas dan sebagainya. Dan setelah kita ngedirin tenda, tiba-tiba kisaran waktu sekitar jam 2 sore pada saat itu, lalu datanglah badai dan kita pun pada saat itu berada dalam satu tenda. Kita berada dalam satu tenda sambil menunggu badai itu berhenti. Setelah sekian lama kita diserang badai pada saat itu, tepat di puncak gunung kita diserang badai, dan akhirnya pun badainya berhenti. Saking gembiranya pada saat itu kami melihat situasi dan kondisi badai sudah berhenti. Ketika badai sudah berhenti, bergantilah dengan awan biru yang cerah pada saat itu, walaupun masih sedikit turun rintik-rintik air hujan pada saat itu. Dan saya pun bergegas keluar untuk melihat situasi dan kondisi, dan teman saya yang satu tetap di dalam tenda pada saat itu, tapi pintunya dibuka, jadi dia tetap berada di dalam tenda dengan keadaan pintu tenda terbuka, dan saya dan teman saya yang satu lagi itu di luar. Karena pemandangannya setelah badai itu indah, saya berinisiatif pada saat itu untuk mengabadikan momen keindahan itu lewat kamera ponsel pada saat itu. Dan saya pun langsung mengambil ponsel saya, langsung video situasi kondisi keadaan di atas puncak gunung setelah badai itu. Dan saya pun sambil bercanda-canda sambil merekam gitu, menceritakan situasi kondisi pada saat itu. Dan ketika saya memutarkan kamera saya, pada saat itu saya merekam situasi kondisi aktivitas teman saya yang lain, dan saya pun menatapnya itu, mata saya itu tertuju ke layar handphone pada saat itu, tidak melihat itu. Jadi saya ngerekam ningali layar handphone pada saat itu.
Nah, ketika itu saya melihat ke teman saya yang satu dan sambil menyapa, "Hey, halo," gitu. Seperti itu. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh itu saya dapatkan ketika si arah kamera handphone saya itu saya arahkan dan saya menyapa kepada salah satu teman saya yang berada di dalam tenda. Ketika saya menyapa dia dan mengarahkan kamera handphone saya ke arah teman saya yang ada di dalam tenda, awalnya itu mata saya hanya terfokus kepada layar, juga teman saya yang berada di dalam layar. Pada saat itu lihat gambar teman saya yang berada di dalam layar, dan saya pun menyapa, "Weh, Mang," seperti biasalah gitu sapa. Tapi ketika saya perhatikan lebih jauh, saya perhatikan dengan teliti sambil berbicara, ada sesuatu yang saya temukan lewat layar HP saya. Jelas-jelas pada saat itu saya perhatikan, ternyata apa yang tertangkap dalam kamera HP saya yang saya lihat lewat layar kamera, ada sebuah sosok yang tepat duduk di samping teman saya yang berada di dalam tenda tersebut. Awalnya itu saya heran. Mungkin mungkin bayangan dan sebagainya. Tapi ketika saya merekam cukup lama sambil saya memperhatikan siapa itu yang terekam sedang berada di samping teman saya yang berada di dalam tenda tersebut. Dan setelah saya memperhatikan lebih teliti, dan saya pun terkejut pada saat itu, karena apa yang saya lihat, ternyata yang berada di samping teman saya yang berada di tenda tersebut adalah sebuah sosok pocong, Mang. Saya kaget pada saat itu, dan saya pun sempat melihat dan memperhatikan secara langsung tanpa lewat layar HP pada saat itu. Dan ketika saya melihat secara langsung di luar layar HP, saya melihat jelas teman saya seorang. Saya melihat jelas teman saya itu cuma sendirian di dalam tenda. Tapi ketika saya melihat layar handphone yang berada dengan teman saya, jelas ada sosok pocong yang sedang duduk di samping teman saya. Saya pun bolak-balik melihat ke luar layar dan melihat ke dalam layar, melihat keluar layar itu tidak ada, dan melihat ke dalam layar itu masih ada, Mang. Dan saya pun terkejut, dan akhirnya saya mau matikan atau mau pause itu video, dan saya hentikan untuk merekam pada saat itu. Dan saya juga sempat memperhatikan teman saya yang ada di dalam tenda, juga teman saya yang satu lagi yang di luar. Jelas kita cuma bertiga pada saat itu. Kita cuma bertiga, dan di atas itu tidak ada tenda-tenda yang lain, cuma satu tenda kita saja pada saat itu. Setelah itu saya pun menuju ke teman saya dan bercerita, "Tadi orang nempok aya nu aneh di video orang," gitu, Mang. Dan akhirnya bertiga kita ngumpul dan kita melihat video bareng-bareng pada saat itu. Dan ternyata ketika kita memutar kembali video tersebut, kita bertiga pun dan teman-teman saya yang dua lagi pun terkagetkan karena sosok pocong yang duduk di samping teman saya pun ikut terabadikan di kamera ponsel. Pada saat itu kita semua tahu itu adalah sebuah sosok misterius
yang ada atau duduk di samping teman saya yang di dalam tenda. Tapi kita pun berusaha untuk tenang pada saat itu, tidak panik dan sebagainya, dan kita saling menyairkan suasana dan bercanda-canda. Mungkin itu hasil dari itu, mungkin penghuni di situ yang ikut berteduh ataupun yang ingin mencoba berada di dalam tenda dan sebagainya gitu. Karena untuk menampilkan kepanikan kita, dan kita pun berbicara seperti itu untuk agar situasi yang tegang, yang kaget ketika kita melihat video tersebut cair seperti itu. Dan pada akhirnya setelah kejadian itu kita pun berusaha untuk tenang, dan saya pun segera untuk menghapus rekaman video yang ada di handphone saya pada saat itu. Langsung saya hapus, saya delete gitu. Dan alhamdulillah ketika itu sudah di-delete, itu sudah dihapus, kita pun melanjutkan camp kita dengan selamat sampai kita pulang.